warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman semua, dan kali ini saya akan membahas tentang bagian dari kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar, dan poin yang akan saya diskusikan adalah tentang metode inferensi. Oke, di dalam aplikasi sistem pakar, dua hal yang utama yang harus ada adalah satu yang namanya metode representasi pengetahuan, yaitu bagaimana caranya kita merepresentasikan apa yang menjadi pemikiran dari pakar. Kemudian yang kedua adalah metode inferensi. Metode inferensi ini yang akan mencocokkan antara fakta yang ada di lapangan, kemudian juga dengan pengetahuan yang sudah direpresentasikan tadi. Nah, hari ini spesial ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan metode inferensi. Baik, di sini dikatakan bahwa inferensi merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Misalnya kita ambil kasus, saya ingin melakukan proses diagnosis, sistem pakarnya untuk diagnosis penyakit. Maka fakta itu adalah gejala-gejala yang dialami oleh pasien gitu. Kemudian inferensi ini adalah suatu metode untuk menggali apa yang dirasakan oleh pasien, kemudian juga bagaimana kita bisa membangkitkan pengetahuan dari pakar yang disimpan ke dalam sistem, sehingga nanti akhirnya bisa diperoleh kesimpulan diagnosis apa yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, inferensi adalah konklusi logis atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, ini dilakukan dalam suatu modul dalam sebuah sistem pakar yang kita sebut dengan namanya mesin inferensi. Ini adalah salah satu model arsitektur sistem pakar ya. Kalau teman-teman membuka literatur akan banyak sekali metode atau model ya, model dari arsitektur ini, tetapi ini adalah salah satunya. Mungkin saya bisa jelaskan di sini beberapa bagian dari arsitektur ini ya. Oke, poin pertama di sini ada yang namanya basis pengetahuan ya. Ini adalah bagian terpenting dari sebuah aplikasi sistem pakar. Di sini akan disimpan apa-apa yang diketahui oleh pakar. Tadi kalau saya bicara diagnosis, berarti bagaimana hubungan antara gejala dengan penyakit, ataupun hubungan antara penyakit dengan obatnya, atau bagaimana penyakit dengan tindakannya dan sebagainya. Kalau saya bicara sistem pakar yang lain, misalnya sistem pakar untuk memperbaiki kendaraan katakanlah. Nah, ini berarti akan ada pengetahuan terkait dengan gejala-gejala kerusakan apa, kemudian ini menyebabkan kerusakan yang mana, begitu ya, sehingga nanti akan dicari solusinya. Nah, ini apa-apa yang diketahui oleh pakar ini, pakar apapun itu ya, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem ini ya. Di bagian basis pengetahuan. Metode representasinya macam-macam, nanti akan kita bahas di dalam video yang berbeda. Kemudian basis pengetahuan ini akan diisi melalui fasilitas yang namanya akuisisi pengetahuan ya. Akuisisi pengetahuan ini adalah proses di mana kita mengambil apa yang diketahui oleh pakar melalui antar muka pengguna ini. Jadi pakar akan menyampaikan bahwa kalau orang mengalami gejala 1, gejala 2, gejala 3, itu maka dia kemungkinan akan mengalami penyakit 1 misalnya. Ini dimasukkan melalui fasilitas akuisisi pengetahuan dan disimpan di dalam basis pengetahuan. Lalu yang kita bahas tadi adalah terkait dengan mesin inferensi. Di sini sistem akan mengambil dari antar muka pengguna ini apa saja fakta-fakta ya. Fakta ini bisa langsung diambil dari pengguna atau melalui memori kerja. Apa yang dimaksud memori kerja di sini? Yaitu penyimpanan sementara selama fasilitas konsultasi. Misalnya begini, kembali ke contohnya misalnya penyakit, ada seorang dokter yang ingin mendiagnosis, memastikan apakah dia mengalami P1 atau tidak, di mana P1 ini bisa gejalanya ada beberapa, G1, G2, G3, lalu setelah ditanyakan, Ibu, ya ini nanya kepada pasiennya ya, apakah Ibu mengalami gejala 1, misalnya dikatakanlah iya. Kemudian dokter akan bertanya kembali, apakah mengalami G2,
Iya misalnya. Kemudian apakah mengalami G3? Ini misalnya tidak. Kalau tidak, berarti kalau saya menggunakan aturan ini adalah dan N, G1, NG2, NG3, maka P1. Jika ketiga-tiganya mengalami P, maka diagnosisnya adalah P1, maka salah satu G3 ini tidak terpenuhi, berarti P1-nya tidak terpenuhi. Lalu dokter akan bertanya kembali, mencari kemungkinan yang lain. Kalau bukan P1, mungkin P2 ya. Berarti kita cari lagi hipotesis untuk P2. Mungkin misalnya ini adalah G1 lagi, kemudian ada G5, G7. Ada G1 lagi, berarti kalau ini langsung dari antarmuka pengguna, sistem akan menanyakan kepada pengguna. Tapi tentu ini bukan suatu hal yang menyenangkan ketika sistem menanyakan hal yang sama itu berulang-ulang ya. Pasti sistemnya bukan lagi sistem pakar ini ya, tapi sistem awam karena ya tidak dipercaya oleh usernya ya. Orang tadi sudah dijawab G1-nya iya kok masih ditanyakan lagi G1 misalnya. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, maka sistem akan menyimpan tadi proses konsultasinya, bagaimana yang dialami G1, G2, G3 disimpan di dalam memori kerja atau fakta yang sudah diketahui ya, sehingga tidak perlu lagi ditanyakan kepada user ya, tinggal mengambil dari memori kerja. Nah, di sini ada agenda. Agenda ini apa? Ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang dibangkitkan. Katakanlah dalam sebuah sistem itu ada ribuan pengetahuan ya. Kalau di kepalanya dokter tuh pasti banyak sekali lah ya. Sekolahnya aja udah lama gitu kan. Menangani pasien dengan beraneka rupa. Nah, tetapi tidak semua pengetahuan itu diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pengetahuan yang spesifik dalam permasalahan itu kita bangkitkan dan kita masukkan di dalam agenda ini ya. Ada satu lagi bagian yang belum terjelaskan di sini ya, ada fasilitas penjelasan. Apa toh ini? Fasilitas penjelasan ini terkait dengan usaha kita untuk membuat sistem itu senatural mungkin, seperti yang dilakukan oleh pakar. Karena kita tahu bahwa sistem pakar adalah sistem cerdas ya, bagian dari kecerdasan buatan yang ingin menentukan cara kerja seorang pakar ya. Nah, bagaimana caranya ini? Untuk menjelaskan ada dua kemungkinan ya pertanyaan, misalnya bahkan empat kemungkinan. Yang pertama adalah kenapa ditanyai tertentu gitu ya, kenapa ditanya tertentu gitu ya, data tertentu ditanya, ibu apakah ibu mengalami gatal-gatal di punggung misalnya ya, dokternya bertanya begitu. Kalau pasiennya ini merasa terganggu begitu, dia tidak mau menjawab. Ini kurang ajar sekali ya, dokternya ini bertanya tentang apa yang terjadi di punggung saya misalnya. Kalau dia tidak tahu apa tujuannya, maka pasien tersebut bisa bertanya, dokter, apa hubungannya gatal di punggung saya dengan apa yang saya konsultasikan? Ya, nah dokter akan bisa menjelaskan, ibu gatal di punggung itu ada hubungannya dengan apa misalnya yang sedang dikonsultasikan saat itu, sehingga dengan penjelasan tersebut akhirnya pasien mau menceritakan kondisinya ya. Nah, demikian pula dengan di sistem ini. Jadi, kalau ada pertanyaan dari sistem mengenai suatu data, permintaan sistem untuk memenuhi data tertentu, ini user bisa bertanya, kenapa saya harus memenuhi data itu? Sehingga ini nanti menambah kepercayaan dari user untuk bisa memberikan informasi terkait ya. Misalnya ditanya golongan darahnya apa? Kebetulan ini tidak tahu, belum tahu golongan darahnya. Harus dites dulu begitu kan? Mungkin juga tidak semua orang merasa senang ketika harus dites darahnya untuk tahu golongan darahnya begitu kan? Tetapi kalau dokternya bisa menjelaskan atau sistemnya bisa menjelaskan bahwa golongan darah itu nanti berpengaruh terhadap apa, kalau A akan bagaimana, kalau O bagaimana dan seterusnya, maka pasien atau pengguna itu akan dengan sukarela menginformasikan data tersebut ya. Jadi ini yang pertama, fasilitas penjelasan ini adalah terkait dengan kenapa data itu ditanyakan begitu ya, atau kenapa data itu tidak ditanyakan ya. Lalu juga mengapa hasilnya begini ya, kenapa diagnosisnya ini gitu kan. Itu juga harus bisa dijelaskan dan dengan baik
Atau pertanyaannya adalah kenapa bukan yang ini, gitu ya. Nah, ini terkait dengan fasilitas penjelasan. Mudah-mudahan arsitektur ini bisa dipahami ya. Saya akan lanjutkan berikutnya. Metode inferensi tadi yang kita sebutkan itu ada apa saja ya. Secara umum ini ada dua Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama ada yang namanya runut maju, yang kedua ada runut balik ya. Bedanya apa sih? Kalau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Bu, kalau runut maju itu berarti berangkat dari data, kemudian kita ingin tahu bagaimana keputusannya atau kesimpulannya. Kalau saya bicara diagnosis, berarti saya tahu gejalanya, kemudian saya akan mencari apa diagnosisnya. Oke, saya rasa itu bisa masuk akal ya. Kemudian kalau backward chaining bagaimana? Runut balik bagaimana? Berarti berangkat dari hasil, kemudian dicari datanya apa. Contohnya misalnya, ada yang mengatakan bahwa kita tahu diagnosisnya apa, kemudian gejalanya sistem akan menginformasikan. Nah, itu adalah penjelasan yang keliru ya. Jadi backward chaining bukan berarti kita tahu kesimpulannya kemudian kita akan mencari gejalanya, tetapi dalam mencari kesimpulan, dalam mencari diagnosis, kita akan menggunakan hipotesis kemudian menelusuri pada gejala-gejalanya ya. Jadi ini bukan berarti kita tahu apa penyakitnya, kemudian sistem akan menginformasikan gejalanya. Sistem punya hipotesis apa penyakitnya, lalu sistem ingin memastikan benar tidak itu dialami dengan mengumpankan gejala-gejalanya, menanyakan kepada user apakah itu dialami atau tidak. Jika sesuai dengan aturannya, terpenuhi semua, maka akan diputuskan apakah diagnosis itu terjadi. Kalau ternyata tidak terpenuhi, maka akan beralih ke diagnosis yang lain, begitu ya, hipotesis yang lain. Baik, kemudian ada lagi satu campuran. Campuran ini mungkin kalau dicari di referensi tidak ada, Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah istilah saya ya. Saya akan jelaskan dulu runut maju seperti apa, runut balik seperti apa, nanti baru kita akan diskusikan terkait dengan campuran. Kita mulai dari yang runut maju ya. Runut maju itu bagaimana sih? Kita akan menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Jika kondisinya bagaimana, maka akan seperti apa ya. Dalam metode ini data digunakan untuk menentukan aturan mana yang bisa dibangkitkan, yang dijalankan. Kemudian aturannya akan dijalankan ya. Ini menurut Ghiaratano dan Riley, ini buku yang cukup terkenal dalam bidang sistem pakar ya. Mbahnya mbah buku sistem pakar begitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa runut maju ini akan cocok untuk controlling, untuk peramalan ya dan sebagainya. Caranya bagaimana toh? Kalau saya punya data ya, data seperti ini, kemudian ini akan membangkitkan aturan yang mana ya, yang di bagian premisnya ada A sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Kalau di sini kita punya aturan 1 dan 2 ini, yang terbangkitkan adalah yang pertama, maka kesimpulannya adalah di sini jika A1 dan B2 maka C3, jika C3 maka D4 ya. Ini yang kita sebut dengan meta knowledge Bapak Ibu ya, aturan dalam aturan ya. Jadi ini adalah pengetahuan, jika C maka 3, tapi C-nya sendiri itu apa? Itu dibahas di atasnya, di aturan yang lain ya. Maka ini disebut dengan aturan meta. Dari sini diperoleh kesimpulan bahwa D sama dengan 4 ya. Nah, urutan dalam runut maju ya, caranya teman-teman semua, yang pertama adalah tampilkan semua daftar premis. Premis itu yang ada di bagian jika ya. Kemudian user akan memilih premis yang dialami, lalu sistem mencari aturan yang premisnya terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user ya. Oke, kemudian sistem akan menampilkan konklusi atau kesimpulan dari aturan tersebut. Ini saya contohkan, saya punya aturan seperti ini misalnya ya. Ini ada misalnya aturan 1, di situ dikatakan bahwa jika P1 kemudian P2 dan P3 maka ini akan terjadi K1 ya. Ini garis yang ini ya teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya untuk K2 itu berarti saya punya
jika P1, P3, dan P4 maka K2 ya. P1, P3, P4 maka K2 dan seterusnya. Ini adalah aturannya atau tadi representasi pengetahuannya. Nah, untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1 ya atau konklusi 2 atau konklusi 3 atau 4, ini bagaimana caranya ya, atau bahkan bukan salah satunya ya. Pengetahuannya belum ada di situ sehingga kesimpulan dari sistem itu tidak ada begitu ya. Oke. Nah, caranya user akan diminta memasukkan premis-premis yang dialami ya. Kemudian sistem dapat memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga user dapat memberikan feedback, contreng-contreng iya atau tidak ya. Kemudian memilih satu atau beberapa dari daftar premis yang tersedia. Misalnya ini daftar premisnya menurut aturan yang ada di sini, ini ada 1 sampai dengan 6. Premis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tanya kepada user, mana yang dialami? Berdasarkan premis yang dipilih, maka sistem akan mencari aturan yang sesuai sehingga nanti diperoleh konklusinya. Misalnya premis yang dipilih oleh user adalah premis 1, 2, 3, maka kita akan mencari rule di dalam sistem yang di bagian jikanya itu mengandung premis 1, 2, dan 3 ya. Nah, dalam hal ini yang ada premis 1, 2, 3 yang bagian kirinya panahnya kemudian mengarah ke yang pakai 1, 2, 3 ini adalah konklusi 1 sehingga kesimpulannya adalah konklusi 1 ya. Ini tadi caranya runut maju dari premis, daftar gejala ya, kemudian user milih mana yang dirasakan, kemudian sistem akan mencari ke dalam daftar aturannya dan disimpulkan konklusinya yang mana. Itu cara kerja dari metode inferensi dengan runut maju. Nah, kalau kita bicara database ya, saya punya entity konklusi ya yang isinya K1, K2, K3, K4, lalu saya punya premis, tadi premis 1 sampai dengan 6, lalu saya punya aturan yang menghubungkan antara premis dengan konklusi ya. Jadi di dalam tabelnya nanti akan seperti ini, saya punya kode konklusi, kode premis, lalu detailnya ada di premis dan konklusi dari kode premis dan konklusi itu ya. Kemudian dari sini saya akan melakukan penalaran sehingga diperoleh kesimpulan apa yang dialami oleh pengguna begitu ya. Maka caranya saya akan menampilkan daftar premis. Kalau bentuk tabelnya begitu, tidak selalu begitu ya. Bisa macam-macam disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka query-nya bisa menggunakan seperti ini. Select distinct premise from premis aturan, tabel premis dan aturan, penghubungnya adalah kode premis ya, sehingga akan keluar daftarnya isi dari tabel premis yang ada di dalam aturan itu seperti ini. Ada 6 premis. Pakai distinct kenapa? Karena satu premis itu akan dipakai berulang-ulang di dalam daftar aturan. Kalau nggak pakai distinct nanti P1-nya akan keluar berulang-ulang. Dan ini nggak nyaman bagi user milih P1-nya beberapa kali ya. Kemudian setelah diisi oleh user ya, kita akan mencari aturan yang terpicu dengan cara seperti ini. Misalnya yang dipilih adalah premis 1, 2, 3, maka sistem akan bertanya kepada menggunakan SQL ya. Sistem akan mengumpankan ke dalam database, select distinct kode konklusi. Carilah kode konklusi yang aturannya itu kode premisnya ada 1, 2, 3-nya. Mengandung 1, 2, 3. Oke. Nah, ketemu tuh konklusinya ada 1, 2, 3, 4. Semuanya mengandung 1, 2, 3 ya. Tetapi kita akan cek kembali apakah semuanya yang ada di aturan itu sudah terpakai. Artinya cuman 1, 2, 3 loh, nggak ada yang lain loh gitu ya. Kalau ada yang lain berarti kan ada yang tidak terpenuhi. Maka untuk memastikan itu kita bisa buat query mencari kode premis dari aturan yang kode konklusinya 1 tetapi premisnya
bukan 1, 2, 3. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, artinya bagus bahwa semua premisnya itu sudah dipilih oleh user sehingga konklusi 1 bisa diambil ya. Dan ini hasilnya kosong, berarti bisa disimpulkan bahwa kode konklusi 1 itu bisa menjadi kesimpulan. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lain gitu ya. Ini select konklusi where kode konklusi 1 ketemunya hasilnya ya, maaf, ini hasilnya setelah tadi diketahui bahwa aturannya tadi terpilih kode konklusi, kita ingin tahu konklusi 1 itu seperti apa detailnya, saya ambil dari dalam database untuk mencari konklusi tersebut. Lalu ini contoh yang berikutnya, kode konklusi 2, kan tadi baru yang dipastikan baru kode konklusi 1, padahal ada 4 kan, maka dipastikan untuk yang kedua, ternyata ini ada premis yang lain di luar 1, 2, 3. Artinya bahwa di dalam konklusi 2 itu syaratnya tidak hanya 1, 2, 3, tapi juga ada 4, begitu kan? Karena tidak terpenuhi, maka konklusi 2 itu tidak menjadi solusi. Ya, masih ada premis yang belum dipilih ya. Itu caranya kita menyimpulkan terkait dengan runut maju ya. Kemudian bagaimana dengan runut balik? Seperti apa itu? Penalaran dimulai dengan tujuan, kemudian merunut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke tujuan tersebut. Ya, mau tahu penyakitnya apa? Kita cari, ambil dulu satu penyakit, kemudian kita runut. Apa toh yang gejala-gejala yang mungkin terhadap penyakit itu? Ya, dikatakan merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan yang terstruktur. Nah, tujuan dari inferensi ini adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan dan ini dikatakan cocok untuk diagnosis ya. Nah, ini dari tujuan kita cari aturannya, lalu kita ambil sub tujuannya yang ini harusnya nanti akan kembali lagi menyimpulkan tujuannya ini terpenuhi atau tidak ya. Urutan langkah dalam runut balik yang dilakukan adalah sistem akan melihat daftar ya, daftar konklusi yang ada. Kemudian masing-masing konklusi secara sekuensial dicari premisnya, satu per satu dicari premisnya. Nah, ini tentu konklusi ini urutannya berdasarkan apa? Sangat tergantung dari sifat masalahnya ya. Misalnya kalau terkait dengan penyakit, cari yang sekarang sedang tren, itu yang ditanyakan dulu. Yang sedang mewabah apa? Kalau sekarang ini COVID-19 misalnya, kalau ada orang demam, pikirannya yang pertama adalah mungkin dia COVID-19. Oke, nah kalau kemungkinan COVID-19 itu adalah menjadi yang pertama, dokter akan memastikan itu dulu ya, dicari premisnya COVID-19 itu apa gejalanya ya. Kemudian masing-masing premis itu ditanyakan ke user. Selain tadi suhunya tinggi ya, dicek yang lain. Hilang rasa atau tidak, sesak napas enggak dan sebagainya ya. Itu dipastikan ke user untuk memastikan apakah memang betul ya dia mengalami COVID-19. Nah, ini kalau masing-masing premis tadi jika jawabannya iya, maka dilanjutkan ke premis selanjutnya. Tetapi kalau jawabannya tidak, kalau ini aturannya adalah dan, maka konklusinya itu dianggap tidak terjadi karena salah satu tidak terpenuhi, maka itu juga tidak terpenuhi. Nah, ini kalau polos-polosan ya Bapak Ibu teman-teman semua belum menggunakan metode ketidakpastian. Nanti di materi berikutnya akan kita bahas bagaimana caranya kita mengatasi ketidakpastian ya, menggunakan probabilitas dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau saya punya aturan yang sama seperti tadi, jika premis 1, 2, 3 maka K1, jika premis 1 kemudian premis 3 dan premis 4 maka konklusi 2 dan seterusnya, maka untuk mengetahui apakah yang dialami itu konklusi 1, 2, 3 atau 4 atau bahkan selain itu, maka yang dilakukan adalah sistem akan mengambil hipotesis. Hipotesis bahwa konklusinya itu apakah 1, 2, 3, 4 secara berurut, urutannya bisa tadi menggunakan jumlah kejadian terbanyak atau jumlah kejadian yang sedang selama 1 bulan terakhir atau urut
kepentingan yang ditentukan oleh pakar atau apa, itu tentu tergantung dari situasinya ya, tergantung dari permasalahannya. Oke, misalnya ini saya urutkan aja dari ID konklusinya ya, ada konklusi 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian untuk membuktikan hipotesisnya apakah terjadi konklusi 1, sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga ya, yang diduga apakah K1 tadi ya ataukah K2 begitu kan. Setelah itu sistem akan meminta feedback kepada user mengenai premis-premis yang ditemukan tersebut. Nah, ini sebagai contoh, hipotesis yang pertama adalah konklusi 1. Di query ke dalam sistem, ternyata premisnya 1, 2, 3. Lalu ditanyakan kepada user, apakah Anda mengalami 1? Iya, kalau iya lanjut ke premis berikutnya. Tapi kalau tidak, sudah. Berarti konklusi 1 tidak terjadi, kita pindah ke konklusi yang kedua. Begitu ya. Dalam hal ini, 1, 2, 3 dipenuhi, maka dia konklusi 1. Ya, begitu seterusnya, sampai semua hipotesis. Nah, caranya bagaimana untuk mencari daftar konklusi yang dilakukan kalau saya punya database, struktur database yang seperti itu, maka saya bisa query seperti ini. Select, distinct, K konklusi, from konklusi, aturan ya. Cari konklusi yang ada di dalam aturan, gampangannya gitu ya. Kemudian ketemu konklusinya 1 sampai dengan 4. Lalu dari sini kita akan mencari premis ya dari suatu konklusi. K1 itu apa saja? Saya cari select kode premis from aturan ya, yang kode konklusinya sama dengan 1. Ketemu premisnya 1, 2, 3. Lalu saya cari detail dari premis itu, kemudian saya tanyakan kepada user ya. Nah, saya tanyakan kepada user apakah itu dialami atau tidak. Begitu ya. Kalau kemudian itu dialami, maka konklusinya sudah ketemu. Begitu. Oke, itu yang terkait dengan metode inferensi runut maju, runut balik ya. Lalu mana yang lebih baik ya? Kalau saya menggunakan runut maju, saya ibaratkan begini. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi dengan seorang dokter, kemudian Bapak Ibu datang ya, ini kayak saya ini orangnya cerewet ya. Cerita sama dokternya, "Dok, saya itu pusing, udah beberapa hari ini sulit tidur," misalnya ya. Terus apa kayak darah tinggi gitu loh, Dok, misalnya ya. Ini kan musim-musimnya pembelajaran di rumah ya. Selain ngajar, saya juga punya anak-anak yang harus saya dampingi ya. Bukan hanya daring tapi juga darting begitu ya, darah tinggi. Nah, ini misalnya terus curhat sama dokternya. Curhat, saya mengalami gini-gini. Terus dokternya diem aja. Ya, dari apa yang saya ceritakan itu, kemudian dokternya akan nulis diagnosisnya dan resepnya. Ibu mengalami ini, kemudian ini solusinya, ya, berdasarkan apa yang saya ceritakan. Itulah kira-kira kalau saya menggunakan runut maju, ya. Kalau runut balik bagaimana? Kalau runut balik itu pasiennya diem dulu, ya. Yang cerewet dokternya. Dokternya mikir dulu, ah ini apa nih? Sekarang nih lagi musim COVID misalnya. Terus ditanya, "Ibu mengalami demam?" Ya. "Iya, Dok," gitu kan. Terus tanya lagi, "Sudah pernah keluar kota atau apa dan sebagainya?" Ditanyakan ya. Kalau misalnya itu ternyata tidak terpenuhi, demam tapi tidak mengarah ke COVID, maka dokter akan mengambil hipotesis yang lain. Kemungkinan apa ya? Misalnya tadi demam tapi nggak mengalami ini. Mungkinkah ini influenza begitu kan? Atau mungkin demam berdarah, atau mungkin malaria atau yang lain. Nah, ini nanti terjadi komunikasi antara dokter dengan pasien, di mana dokter mikir dulu kemungkinan penyakitnya apa, cari daftar gejalanya apa, ditanyakan kepada user. Kalau usernya bilang iya atau pasien ya, kalau pasiennya bilang iya, kemudian dilanjutkan ke gejala-gejala yang lain dari penyakit itu. Tapi kalau pasiennya bilang enggak, maka selesai. Konklusi yang itu, penyakit yang itu tidak terjadi, pindah ke kemungkinan penyakit yang lain. Dan seterusnya. Kalau penyakitnya ada 1000, tanyain semua itu. Capek ya kita. Nah, ini kelemahannya dari backward chaining ya. Nah, kalau kan ada juga kemungkinan komplikasi begitu ya, kita juga nggak bisa berhenti pada kesimpulan yang pertama. Sehingga ini akan ditanyakan terus sampai selesai. Ini tentu butuh waktu. Nah, makanya saya tadi mengusulkan metode yang ketiga, namanya metode campuran. Bagaimana itu? Ya runut maju, runut balik dipakai semua.
ya. Misalnya saya mengumpamakan diri saya sendiri. Kalau saya datang ke dokter, saya suka cerita, maka saya akan cerita, dokter saya mengalami ini gitu ya. Dari apa yang saya rasakan, dokter kemudian screening, filter, tidak semua aturan, tidak semua penyakit kemudian dimasukkan di dalam hipotesisnya, tetapi hanya berdasarkan cerita saya, kemungkinan besar itu penyakitnya yang mana. Tapi cerita saya tentu belum lengkap. Ya, untuk memastikan penyakit yang mana, dokter akan menanyakan kembali untuk melengkapi kesimpulan dari suatu diagnosis penyakit. Ya, itu yang menggunakan metode campuran. Baik, sementara sampai di sini dulu ceritanya tentang metode inferensi. Berikutnya nanti akan kita bahas lagi di video yang lain terkait dengan bagaimana cara menangani ketidakpastian, ya, metode apa yang bisa digunakan, ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.